Lagi cari HP yang lancar buat main game tapi harganya terjangkau? Kamu berada di video yang tepat, karena Nidya mau kasih beberapa rekomendasi HP gaming yang pakai chipset Snapdragon di range harga 1-2 jutaan. Penasaran apa aja? Mending kita langsung masuk aja ke scene berikut ini. Kita mulai di range harga 2 jutaan dulu ya, Price Bookmania. Untuk daftar pertama ada Samsung Galaxy A23 yang pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Yang mana ini sebuah peningkatan dari Galaxy A22 yang waktu itu masih menggunakan Helio G80. Pada waktu awal rilis, smartphone ini dibanderol 3,5 jutaan loh guys, tapi sekarang cuma 2 jutaan aja. Bang Bewok juga udah pernah loh nge-review smartphone satu ini, dan waktu di tes benchmark bisa dapat skor Antutu sampai 270 ribuan loh. Nah, untuk performa gamenya, Bang Bewok nyobain main game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Untuk game Mobile Legends bisa main di settingan grafis ultra dengan refresh rate high. Selama diajak main, Bang Bewok ngomong kalau nggak ada kendala sama sekali guys, karena pasti kuat lah main ML di smartphone ini. Sedangkan untuk main PUBG, Galaxy A23 bisa main di settingan smooth high dan balance medium. Sebenarnya nggak terlalu rendah juga settingannya, masih standar layaknya smartphone lain di kelasnya. Buat kalian yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di daftar yang kedua ada Redmi Note 11. Smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB dengan memori internal 128GB, hingga memiliki konfigurasi kamera canggih dengan lensa utama beresolusi 50MP. Terkait performa gamingnya, pada saat digunakan untuk memainkan game sekelas CODM, Redmi Note 11 pun masih bisa memainkan game tersebut di settingan grafis very high dengan FPS medium atau di settingan low dengan FPS high. Sementara untuk game Mobile Legends bisa dimainkan di settingan grafis ultra dan refresh rate high. Dan untuk game Free Fire bisa dimainkan di settingan maksimal dengan frame rate high. Hasilnya pun tergolong cukup mulus tanpa adanya nge-lag. Buat kamu yang suka sama Redmi Note 11, berikut harga terupdate-nya ya. Rekomendasi selanjutnya ada Realme 9i. Untuk urusan performa, Realme 9i pakai chipset Snapdragon 680. Walaupun chipsetnya belum support jaringan 5G, tapi performa yang ditawarkan oleh mesin ini udah lumayan banget untuk kelas HP 2 jutaan. Kau bisa lihat dari hasil skor Antutu untuk varian 6/128GB dari HP ini, yang berkisar di angka 216.850 poin. Biar makin kelihatan performanya, HP ini udah mampu dipakai main Genshin Impact dengan settingan grafis highest 60fps. Tapi ternyata aktualnya cuma bisa berjalan di sekitar belasan FPS aja. Kelihatan agak kurang nyaman sih mainnya. Saran Nidya mainnya di low 60 FPS aja ya, lebih lancar banget kelihatannya. Sementara kalau buat main game PUBG, kau bisa memainkannya di settingan smooth high atau balance medium. Jadi gimana nih? Kira-kira tertarik gak sama Realme 9i ini? Kau bisa cek spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Realme 9i di scene berikut ya. Next ada Oppo A76. Oppo A76 dilengkapi dengan panel layar Super AMOLED display serta refresh rate layar 90Hz. Supaya memastikan experience penggunaan yang lebih optimal, Oppo menggunakan chipset Snapdragon 680 dengan konfigurasi memori 6/128GB. Selain itu, Oppo A76 juga menyematkan fitur RAM expansion yang memungkinkan kita untuk meningkatkan kapasitas RAM sampai 11GB. Fitur ini memberikan performa yang lebih baik saat menjalankan aplikasi berat atau multitasking intensif. Di daftar kelima, Redmi Note 12. Sebagai generasi penerus dari Redmi Note 11, smartphone ini menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya, baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya. Sebagai buktinya, Redmi Note 12 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6 nanometer, yang dipadukan dengan beberapa pilihan RAM 4, 6, dan 8GB, dengan internal memori seluas 128GB. Nah, kalau kamu ngerasa RAM 4GB masih kurang nih untuk yang versi terendahnya, pihak Xiaomi nggak lupa juga menyertakan fitur expansion
ekspansi RAM up to 5 GB. Buat kamu nambahin kapasitas RAM-nya menjadi total up to 13 GB. Kalau memori internalnya yang kurang, tenang Brody dan Besti. Redmi Note 12 ini juga punya satu slot microSD eksternal. Buat kamu ekspansi penyimpanannya sampai 1 TB. Untuk skor AnTuTu benchmarknya, Redmi Note 12 bisa menghasilkan skor 319 ribuan. Dan buat kamu yang penasaran sama settingan gamenya, Redmi Note 12 bisa memainkan Genshin Impact di settingan low 60 fps dan berjalan stabil di sekitaran 30 fps. Sementara waktu dimainkan di settingan high 60 fps, Redmi Note 12 hanya mampu menjalankannya di belasan fps aja. Jadi mending pakai yang low 60 fps aja ya guys, jangan dipaksa ke highest daripada meledak nanti. Kalau kamu tertarik, spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ya. Lanjut masih dari brand Redmi, yaitu Redmi 10C. Meskipun dibanderol mulai dari 1 jutaan aja, akan tetapi Xiaomi sudah berani menyematkan chipset yang sama selayaknya di Redmi Note 11, yaitu Qualcomm Snapdragon 680. Nah, yang perlu kalian tahu nih, kalau sebenarnya chipset ini tuh terkenal kehadirannya di deretan HP kelas menengah karena mampu menghadirkan output performa up to 2,4 GHz. Gimana dengan performa gamingnya? Pasti pakai main PUBG Mobile di settingan smooth high, hasilnya lancar dimainkan di kisaran 30 fps. Terus pasti pakai main Apex Legends di settingan smooth high, HP ini bisa dapat frame rate di kisaran 40-an fps. Experience mainnya juga masih nyaman banget. Sementara untuk game sekelas Mobile Legends sih udah pasti gampil ya. Terbukti pas dimainin di settingan High HD dengan Shadow Off, HP ini tetap bisa dapat frame rate yang stabil di 55-60 fps. Buat kalian yang tertarik dengan ponsel ini, kalian bisa cek spesifikasi dan harga Redmi 10C terupdate di scene berikut. Udah ada yang menarik perhatian kalian belum nih Price Boom Mania? Kalau belum, tenang aja. Nih dia masih punya satu produk lagi kok abis ini. Tapi sebelum itu, kalau kamu kepo sama produk yang direkomendasiin di video ini, kamu juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan di daftar terakhir ada Poco M3. Dianggap sebagai salah satu ponsel entry level dengan performa yang mumpuni di pasaran saat itu. Hal ini terbilang wajar, mengingat di harga yang mulai dari 1 jutaan, kita udah bisa mendapatkan spesifikasi di atas kertas selayaknya HP dengan harga 2-3 jutaan. Walaupun memiliki bandrol yang murah, tapi performanya sama sekali nggak murahan loh Price Boom Mania. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang disandingkan dengan kapasitas RAM dan storage 4/64 GB, handphone ini mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark yang cukup tinggi. Untuk sekedar kita gunakan casual harian kayak browsing, chatting, serta social media, hingga main game menengah kayak PUBG Mobile, HP ini masih nih dia kasih rating baik secara performa. Tapi kalau misalkan ada yang mau maksa main Genshin Impact di ponsel ini, ya harap maklum aja ya kalau performanya akan terasa kurang kompetitif. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate ada di sini berikut.